kasih Bapa untuk kuasa Allah yang sudah mengangkat kami dari tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan juga memampukan kami mengerti apa yang Tuhan firman. Dan itu juga akan memampukan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan pilih. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46, merupakan tema natal kita pada hari ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sekali lagi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, saya mau nanya, begitu kau mendengar kata terang, apa yang muncul dalam benak pikiran saudara? Kira-kira terang itu maknanya apa? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Setidaknya saya temukan ada 3, saudara. Yang pertama, terang itu menyingkirkan kegelapan, lambang daripada ketakutan. Itu terang. Dia akan menyingkir kegelapan, lambang daripada ketakutan. Kita kalau lihat gelap itu kan takut, saudara, ya. Tapi begitu ada terang, maka gelap pasti akan menyingkir. Amin. Di mana terang, gelap pasti akan menyingkir. Ada satu ilustrasi, matahari bicara sama gunung. Ini masih tanya, ya. Matahari berkata, "Hei gunung, katanya di perutmu itu ada gua. Katanya sudah gelap. Aku nggak pernah lihat gelap." Ya? Gunung berkata, "Iya, karena kamu di atas, suka kamu masuk dalam, nanti kamu akan lihat ada gelap di sini." Nah, ini cuma cerita saja. Penasaran, maka masuklah matahari ke perut gunung. Begitu masuk ke perut gunung, matahari berkata, "Mana gelap, semua terang." Bisa ngerti, saudara? Di mana terang pasti tidak ada gelap. Amin. Ya. Gelap pasti akan menyingkir. Demikian juga kalau ada terang dalam hidup kita, semua kegelapan pasti akan menyingkir. Itu makna atau manfaat dari terang. Yang kedua, terang itu memberi petunjuk atau arah yang jelas. Terang itu memberi petunjuk atau arah yang jelas. Makanya kendaraan kita itu ada lampunya. Sepeda motor ada lampunya, mobil ada lampunya. Supaya malam hari bisa kelihatan jalannya. Terang itu memberi petunjuk untuk arah yang jelas. Terus yang ketiga, terang itu memberi kenyamanan dan keamanan. Itu terang. Contoh, rumah yang terang benderang itu enak lihatnya. Ketimbang rumah yang gelap gulita. Kalau rumah itu gelap gulita, kita takut. Nanti ada ular, kita nggak ngerti, ada pencuri, kita nggak ngerti. Tapi kalau terang, enak lihatnya. Jadi terang itu punya makna apa? Memberi kenyamanan dan ketenangan. Nah, Yesus katakan dalam Yohanes 8:12, "Aku adalah terang dunia." Berarti di dalam Tuhan kita mengalami apa? Petunjuk yang jelas. Ada kenyamanan, ada ketenangan, dan juga ketentraman di sana. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang ini pertanyaan ini, saudara, ya. Kenyamanan, petunjuk seperti apa konkretnya yang bisa kita alami di dalam Yesus itu sendiri? Nah, ini hari kita akan belajar singkat. Ada 3 hal yang Yesus lakukan sebagai terang dunia yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan yang lain dan Nabi yang lain. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Yang pertama, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa dia terang dunia. Dan itu sungguh-sungguh berdampak luar biasa bagi kita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Tuhan lain pun tidak bisa, Nabi lain pun tidak bisa. Apa itu yang pertama? 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan di sana. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah tebus dari zaman hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang nirvana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Pada waktu kita terima Tuhan Yesus lahir baru, hari itu hidupmu ditebus dengan darah yang mahal. Awal hidupmu, saudara, diawali dengan sesuatu yang teramat sangat mahal. Hal pertama yang sudah lakukan adalah kita diangkat punya nilai hidup yang sangat-sangat tinggi. Nilai hidupmu sangat-sangat tinggi, saudara. Kenapa? Karena kita itu dihargai seharga nyawa yang punya sorga. Bukan malaikat, bukan harta sorga. Nyawa yang punya sorga. Nilaimu itu tinggi, saudara. Amin.
Nilaimu itu mahal, saudara. Ada orang bertanya pada saya begini, Pak Nason, kira-kira berapa mahal sih harga dari Yesus itu? Menurut adik-adik di sini, saudara, kira-kira bisa dihitung nggak harga dari Yesus berapa mahal? Bisa, mari kita hitung. Coba kita buka 1 Raja 8. 1 Raja 8, kita lihat saudara ya, berapa sih harganya? 1 Raja 8. Orang berkata, berapa sih harganya dari Yesus? Kita hitung di sini. 1 Raja 8, ayat yang ke-62 sampai 63. Coba perhatikan ayat-ayat yang saya bacakan ya. 1 Raja 8 ayat 62 sampai 63. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan. Waktu itu saudara, Salomo membangun bait Allah. Dia itu minta kelayakan dari Tuhan untuk pengampunan dosanya dan bangunan yang akan dia bangun. Dia bangun memberikan persembahan di sana. Perlu kita katakan saudara ya, keselamatan atau korban keselamatan pada perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Kalau perjanjian lama itu pasti ada korban bakaran. Kalau perjanjian baru kita cukup terima Tuhan Yesus. Nah, perjanjian lama itu untuk bisa menerima keselamatan dan kelayakan perkenan dari Tuhan. Salomo kasih persembahan berapa sana? Coba cek. 22.000 ekor lembu sapi. Satu ekor sapi berapa juta? 2. Masa 2 juta? Itu anaknya itu. Tahu saya itu ada 15 juta itu. Itu yang tumbuh 20 juta lah. 20 juta kalikan 22.000 itu berapa itu? Nah, terus 120.000 ekor kambing domba. Satu ekor kambing berapa? Tahun lalu itu udah 1,5 juta. Katakanlah sekarang 4 jutaan. Kalikanlah 120 itu berapa sekarang? Total itu hampir 1 T. Itu persembahan Salomo saja agar dia diampuni dosanya dan Tuhan berkenan atas hidupnya. Itu Salomo saja. Nah, pertanyaannya, hari itu yang kasih persembahan siapa saja? Buka ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 8 ayat kelima. 1 Raja 8 ayat 5. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jadi bukan hanya Salomo yang kasih persembahan, ada negarawan, pengusaha, orang-orang biasa kasih persembahan dan dikatakan kenapa? Tidak terhitung banyaknya. Salomo saja hampir 1 T. Bagaimana yang lainnya? Katakanlah 1,5 T, Bapak Ibu ya. Ingat saudara ya, upacara seperti ini bukan dari sekali terjadi sepanjang sejarah ada, enggak. Ribuan upacara ada kayak gitu. Jadi bayangkan, ada banyak ribuan upacara Israel seperti itu. Di total tidak sebanding dengan darah Yesus. Itu ibarat sudah katakan. Dan darah Yesus melalui semua ribuan upacara itu, itulah dipakai untuk tebus engkau Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah yang dipakai untuk tebus kita. Jadi ya saudara ya, kita ini mahal. Amin. Jadi kalau ada masih orang simpan kepahitan, betapa malangnya engkau itu. Engkau itu tubuh mahal, Bapak Ibu, mahal. Pikiran mahal, hatimu mahal. Jangan isi yang murahan dulu. Rusak nanti. Rumah yang bagus, dikasih sampah, itu dari mana? Ikan ini mahal. Istilah dengan yang mahal. Kepahitan, sakit hati itu murahan itu. Itu sampah. Yang setuju kata orang. Amin. Nah, ini pertanyaan. Pak, kenapa Yesus bisa kasih yang mahal itu ke kita? Buka Markus 8. Mengapa Yesus berikan yang mahal itu ke kita? Markus pasal 8 ayat 36. Katakan di sana. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Untuk mengerti ayat ini saudara ya. Katakanlah seluruh jalan Kerampis ini punya saya. Kira-kira saya kaya apa tidak? Ya. Seluruh Surabaya punya saya. Oh kaya. Seluruh Indonesia punya saya. Oh kaya. Seluruh dunia punya saya. Oh lebih kaya. Perhatikan. Kalau ditimbang dengan neraca Tuhan, di sini saya seorang Nahason, lalu seluruh harta saya di sini, di hadapan Tuhan yang lebih berat mana? Nyawa saya, bukan harta. Beda dengan kita ya. Kalau kita apa? Harta kita lebih berat daripada perasaan orang itu. Makanya kita gara-gara duit betul nggak buah. Gara-gara uang betul nggak buah.
Karena bagi kita lebih tinggi harga nilai uang daripada nyawa orang itu. Tuhan tidak. Di hadapan Tuhan, nyawa lebih tinggi daripada semua harta dunia itu. Itu Tuhan. Makanya ada teologi berkata, sekalipun dunia ini hanya satu orang, Tuhan Yesus tidak turun dan mati bagi orang itu. Itu Yesus. Amin. Jadi Tuhan berikan yang mahal itu. Tuhan berikan mahal karena Tuhan tahu harga manusia seorang itu luar biasa mahalnya. Lebih mahal daripada seluruh harga dunia. Harga dunia itu berguna, gak ada apa-apa di dunia itu. Maka dia berikannya uangnya. Yesus adalah terang dunia yang pertama karena dia memberikan kita nilai yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Apalagi bukti bahwa Yesus adalah terang dunia. Yang kedua ini adalah hal yang luar biasa dilakukan Tuhan Yesus yang tidak dilakukan oleh semua Tuhan yang lain dan Nabi yang lain. Sebagai bukti bahwa dia adalah terang dunia itu sendiri. Kalau kita ya, kalau kita mana ada apa? Tunjuk arah yang jelas. Kedua, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmatnya yang besar telah mengadili kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Setelah kita terima keselamatan, hidup kita diawali dengan sesuatu yang sangat mahal. Nah, waktu kita hidup ini, saudara, Tuhan mengerti kita akan hadapi banyak masalah. Tapi kita kenapa? Selama kita ada di dunia menanti keselamatan, nanti waktu kita dipanggilkan, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Ini bukan janji, tapi suatu kepastian bagi semua orang yang percaya. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Nah, hanya begini, saudara. Kalau bicara masalah berkat kuasa Tuhan, itu ada syaratnya. Kalau kasih Tuhan tidak ada syarat. Nah, syaratnya apa? Buka Ulangan 28. Sore ini kita banyak budaya, saudara, ya, ini pengajaran. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Banyak orang yang dapat berkat tapi nggak ngerti syaratnya, ya nggak dapat lah. Harus penuhi dulu syaratnya baru mendapatkan berkat itu. Harus penuhi dulu syaratnya maka kau akan alami pemeliharaan surga itu. Apa syaratnya? Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara baca Alkitab, judulnya apa, saudara? Berkat. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 14, itu berkat tok di sini. Tapi kuncinya untuk dapat berkat itu pada 1 dan 2. Perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Sekali lagi, kalau kita tunduk pada perintah Allah, maka berkat yang datang kita, bukan kita yang cari berkat. Amin. Tuhan akan perintahkan berkat. Berkat ini banyak, saudara, ya. Ada berkat masalah kesembuhan, ada berkat masalah ekonomi, ada berkat masalah perlindungan, banyak. Saya sedikit. Saya waktu lalu pasti ada pelayanan sih pada dingin dan saudara, ya, sama istri saya di sebelum pandemi. Pas mau cari kursi, saya diberikan oleh seorang ibu, ya, pelayan kor di situ. Anak saya, iya saya, Bapak masih ingat saya. Terus saya lihat wajah ibu itu. Pak, ibu di kamar saya kok nggak kenal begitu, itu loh Pak, Bapak pernah doa saya pelepasan. Oh pelepasan, oh. Kapan bu saya tanya? 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun mana ingat saya bu. Saya bagi pelepasan udah lama Bapak Ibu ya. Kenapa itu datang ke tempat saya? Itu loh Pak, saya datang ke Bapak sama suami saya yang saya pegang perut kesakitan itu loh Pak. Waktu dia ngomong itu saya baru ingat. Oh iya. Karena dia datang ke tempat kami dengan gaya seperti itu hanya dia. Yang lain kan biasa bisa ya. Ternyata waktu datang itu dia kena sakit kanker rahim stadium akhir. Itu loh dia nggak. Udah parah. Datang ke tempat pelepasan, kita ada pelepasan kita sama. Kita sebelum pelepasan dan pengalaman firman Tuhan itu, saya katakan, Bapak Ibu kalau mau diberkati Tuhan, tolong ngaku dosa. Karena tidak ada hamba Tuhan yang sakti sebelum itu. Kalau ngaku dosa, Bapak ngalamin pertolongan Tuhan. Ternyata dia ini punya dosa parah, benci ibunya dan pernah melumpahi mamanya. Pernah melumpahi mamanya. Benci mamanya.
Kita kalau melawan orang tua, untuk engkau. Ingat, sekolot apapun orang tua kita, ada otoritas Tuhan di beliau itu. Jangan dilawan orang tua. Yang itu juga sama. Ini bukan melawan, nutupi mamanya. Udah benci, nutupi mamanya. Nah, setelah kita doakan pelepasan, nggak ada manifest, nggak ada muntah-muntah, pulang. Terus ibu bilang gini, waktu pulang Pak, saya langsung ke rumah mama saya. Begitu sampai di rumah, ketemu mama saya langsung sujud di kaki mama. Minta ampun sampai nangis. Mamanya mengampuni dia, saking mereka doa bersama, terjadi hujan pertobatan di situ. Terus pulang ke rumah, nah besok paginya dia bilang, saya ada dengan suami mesbah keluarga seperti biasa. Waktu mesbah keluarga selesai amin, perutnya kembali. Terus dia pergi ke toilet, begitu sampai toilet itu langsung pendarahan tidak bisa dikendalikan. Itu keluar darah semua. Jadi kalau itu penuh dengan darah gumpalan itu, coklat-coklat itu. Dia panggil suaminya, papi gimana ini? Suaminya lihat, darah dari mana-mana. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit diperiksa, kankernya sudah tidak ada. Jadi kanker itu sudah lepas di kamar mandi itu. Amin. Waktu dia cerita itu, kita pulang dulu dari kos ini. Kita bilang, luar biasa sekali. Oh berarti ibu sudah sembuh? Sudah. Berarti sudah punya anak? Sudah. Dan juga ada jadi. Saudara, kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Saya pernah berpuasa sudah 30 tahun. Jadi kita ngerti seperti itu banyak. Kuncinya yang satu apa? Engkau taati firman Tuhan. Kalau taati firman Tuhan akan alami kesembuhan. Ngaku dosa, bereskan dosamu, engkau akan mengalami kesembuhan. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Ini bukti bahwa Tuhan pelihara kita. Maka saya katakan tadi, terang itu ada kedamaian, ada kesunyian. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripada. Makanya saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, lalami pemeliharaan Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Maka kuasa Allah pasti akan memelihara hidupmu. Seperti kesaksian di pandemi kemarin, ada rohani saya daerah dekat Manyasi, saudara ya. Dia kirim saya itu kan udah bakar. Saya bilang, ini lagi susah kok kirim itu kami, nggak mau dibayar lagi. Oh, nah aja kak, saya diberkati Tuhan. Oh, dia cerita, kan suaminya habis pecat saudara ya, kita kan pandemi membantu kita semua ekonomi, tapi luar biasa apa? Suami istri ini kompak, doa bersama, kesepakatan bersama, memberitakan mereka. Alkitab katakan Mazmur 133, di mana ada kerukunan Tuhan perintahkan berkat. Kalau gegeran, nggak ada berkas itu Bapak Ibu, nggak ada. Jadi mereka kompak. Saudara tahu, dia jualan gurame goreng itu seperti lakunya kacang goreng. Online, wah. Makanya dia diberkati banyak, dia bagi-bagi tambah batu, saudara. Termasuk satunya saya. Jadi selama ada pandemi nggak pernah kekurangan. Selama suami istri nggak aneh-aneh, nggak bertengkar, nggak berkeluarga, Tuhan berkati. Itu firman Tuhan. Amin. Ya. Kurang apa Tuhan kita? Allah yang kita sembah adalah Allah sungguh-sungguh mencukupi kita dan pasti menyertai kita itu pasti. Asal kau turut firman-Nya. Nggak turut firman-Nya, habis. Amin. Makanya Yesus adalah terang dunia. Kenapa? Karena bersama dengan kita di dunia ini, dia akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Kita mengalami keamanan dan ketenangan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, kita mengalami pemberian Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, saya tidak takut ya. Tahun depan katanya mau PPN naik 12%, tidak usah takut. Cabai mau naik, kalau mau naik, masalah. Yang penting apa? Yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan, engkau pasti akan diberkati Tuhan, itu pasti. Gak usah aneh-aneh, jangan main-main dengan dosa. Engkau pasti berkati Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kita sudah ngalami ya. Yang pertama, nilai hidup kita diangkat tinggi. Yang kedua, selama hidup dijaga oleh kuasa Allah. Yang ketiga, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Nabi lain, Tuhan lain tidak bisa. Apa yang ketiga ini? Ini menyangkut masalah kepastian kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan segera kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya Yesus yang berani ngomong itu, nabi lain tidak ada. Di mana aku berada, engkau pun pasti berada. Kenapa dia berani ngomong itu? Karena dia punya surga. Tidak ada yang mana. Amin. Ini pasien yang luar biasa. Orang-orang lain Bapak Ibu, semua nabi hanya menunjuk jalan keselamatan. Tapi Yesus katakan, akulah keselamatan itu. Maka saudara, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan terang Tuhan, ada kenyamanan, ada ketenangan. Yang lebih luar biasa ini Bapak Ibu ya, pada waktu kita meninggal, pada waktu hembusan napas terakhir, itu kita langsung kemana Bapak Ibu? Apa kita yang di kuburan? Buka 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ini hebatnya Tuhan kita. Begitu kita hembusan napas yang terakhir, kita langsung dikuburkan Tuhan di surga. Jadi nggak ada lagi yang keluyuran di kuburan, tidak ada. Arwah penasaran tidak ada. Kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan apa saudara? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Makanya saudara, saya mau nanya di sini yang mungkin pernah ziarah ke kuburan, kalau pulang pamit nggak? Pamit. Pernah apa? Itu pertanda kalau tidak percaya firman. Saya berapa kali nangan jemaat yang saya doang pasar, mereka bilang gini, Pak, entah kenapa pernah di kuburan paling ngikutin Pak ya. Tanya, Bapak ngapain di kuburan? Iya, kamu berapa kali itu? Kalau kita pamit, kita dapat percaya firman ini loh. Ingat bahwa anak Tuhan meninggal itu nggak ada di situ, lagi di atas. Engkau pamit berarti apa? Engkau melanggar firman Tuhan. Iblis lihat, dalam firman masih. Saudara ingat ya, begitu kita meninggal, saudara apalagi dalam Yesus, tidak ada kuburan ada. Kalau yang lain ada banyak, kalau kita tidak ada. Amin. Itu hebatnya Tuhan kita. Nah, jadi pertanyaan ini saudara. Tadi Tuhan katakan apa? Di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Pertanyaannya, tempatnya itu seperti apa? Buka Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21, ini luar biasa. Wahyu 21 ayat 16 sampai 21. Tadi Yesus katakan, di mana aku berada, situ pun engkau akan berada. Ini Yerusalem baru. Ini tempatnya luar biasa. Wahyu 21 ayat 16 sampai 21. Perhatikan sini. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Satu stadia itu 200 meter. Jadi kalau 12.000 itu sekitar 44 km ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari emas permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu nira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sartis, dasar yang ketujuh batu rana cempaka, yang kedelapan batu beling, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu baswanti, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Mahal apa murah itu saudara? Mahal. Itu makanya Tuhan katakan, aku adalah terang dunia. Di mana terang ada kenyamanan, ada ketenangan. Begitu kita mati, kita nggak terlantar, tapi dikumpulkan Allah bersama dengan Dia, dan tempat itu teramat sangat mahal. Kurang apa kita? Amin. Maka saudara, kalau kita sudah mengalami kasih arah-arah yang luar biasa ini, bagaimana perhatiannya pada kita yang luar biasa? Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana respon kita? Apa respon kita terhadap kasih Allah terhadap Tuhan yang sudah kita alami? Ayat terakhir, mari buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9.
Kalau kita sudah mengalami terang itu, dan kita sudah berada dalam terang itu, lalu kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita menjadi bagian dari terang itu? Ayat terakhir, Efesus pasal 5, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Katakan di sana, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi mulai hari ini sudah dikasih Tuhan, jangan sampai Natal ini sebagai petunjuk saja ya. Mari kita sungguh-sungguh berbuah di dalamnya, sehingga ke depan nanti tahun 2025 kita menjadi anak-anak yang terang di dalam Tuhan. Kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hari ini coba cek, apakah masih ada hal-hal yang melanggar firman Tuhan dalam hidup saudara? Kalau ada, bertobat. Amin. Kalau engkau anak terang, berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Jangan bawa dendammu masuk 2025. Jangan bawa semua hal-hal pornografi masuk 2025. Tinggalkan semuanya itu, saudara. Karena itu adalah sampah yang akan merusak nanti berkat Tuhan yang kau sediakan bagi hidup. Ingat, engkau adalah terang dunia. Karena terang Tuhan sudah dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita berbuahkan terang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang kepada Tuhan. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu engkau tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita jujur di depan Tuhan. Sudahkah kita mengalami terang yang ajaib? Dan sudahkah kita hidup di dalam terang yang ajaib? Ingat, di mana terang tidak ada kegelapan. Di mana terang pasti ada petunjuk. Di mana terang pasti ada keamanan, kenyamanan, ketenangan. Coba cek. Sudahkah kau mengalami kenyamanan itu? Coba cek. Sudahkah kau mengalami petunjuk itu? Ingat saudara, kasih Allah itu tidak ada syarat. Kita betul-betul yang akan jadi anak Tuhan yang tanpa batas. Kita terima apa adanya. Tapi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan itu ada syaratnya. Engkau harus tunduk pada firman Allah itu sendiri. Barulah kau akan mengalami pemeliharaan ilahi yang luar biasa itu selama kau hidup di dunia ini. Tapi kalau kita melanggar firman Tuhan, ada dosa di sana. Mungkin kita pernah menyumpahi orang, kita pernah kepahitan dengan orang, atau mungkin terikat dengan dosa-dosa yang lain. Bertobatlah engkau hari ini. Jangan biarkan sampah batin itu kau bawa. Ingat, Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Dia hanya bekerja sesuai firman-Nya. Oleh karena itu, pastikan langkahmu seperti Tuhan kehendaki agar kau gampang diberkati Tuhan. Biarlah kemarin yang masa lalu 2024 tinggal di belakang saudara. Ke depan mari kita melangkah bersama dengan Tuhan melewati 2025. Berjalanlah bersama dengan terang Tuhan yang ada dalam saudara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pesan Natal pada hari ini, Kau sudah berbicara. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak tergantikan. Engkaulah terang itu Tuhan. Kami bangga bersyukur punya Allah yang menerangi jalan kami, yang menenangkan kami Tuhan. Kau adalah Allah yang senantiasa mencukupi kami dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Ajar kami itu sungguh-sungguh taat pada firman Allah. Sungguh-sungguh mengikuti langkah Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh tertata. Dan waktu kami dipanggil Tuhan, kami boleh masuk surga yang kekal, yang terang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman, sempurnakan penyampaian. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.